Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah Komunikasi Pekerjaan Sosial, masih sub bidang kajian Komunikasi Apresiatif. Insya Allah pertemuan kali ini kita akan bicara hal-hal yang mendasari komunikasi kita. Ya, ingat ya, komunikasi yang keluar dari mulut kita tidak lahir begitu saja. Ada banyak hal yang mendasari kemudian keluarnya komunikasi tersebut, keluarnya kata-kata tersebut, kalimat tersebut, pesan-pesan tersebut yang kemudian tersampaikan pada orang lain. Ya, maka secara umum kita akan bahas dua hal, yaitu frame of thinking dan frame of values. Frame of thinking, hal-hal yang menjadi asumsi pemikiran dasar, asumsi-asumsi kita. Dan kemudian frame of values, ya, nilai-nilai dasar yang mendalami. Ya, berikut asumsi yang mendasari. Kita berasumsi bahwa sebagian besar klien di kebanyakan waktunya ingin berbuat yang terbaik, ya. Artinya mereka orang-orang baik atau orang-orang yang ingin berbuat yang terbaik, punya tujuan baik, bermaksud berbuat baik. Oleh karena itu, sangat wajar kita berkomunikasi dengan baik dengan mereka, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita berasumsi bahwa setiap orang telah dianugerahi seluruh yang dibutuhkannya untuk sukses dunia dan akhirat, ya. Artinya dia punya potensi, ya, dia punya kapasitas, ya, untuk kemudian mengembangkan dirinya, hidup mandiri dan lain-lain. Komunikasi kita semoga dapat membantunya. Mereka menemukan potensinya, menemukan jalannya, ya, membuat atau membangun rencananya dan lain-lain. Selanjutnya, kita berasumsi bahwa sebagian besar manusia memiliki kebutuhan utama untuk didengarkan. Maka mendengarkan orang lain sama dengan membahagiakannya. Oke, komunikasi apresiatif tidak hanya soal kita yang berbicara terus, ya. Much more listening rather than talking. Oke, kita ingat prinsip-prinsip sebelumnya. Maka kita memberikan kesempatan sama besarnya bagi mereka untuk berbicara dan kita yang mendengarkan. Ya, selanjutnya kita berasumsi bahwa apa yang kita ucapkan akan membawa dampak pada orang lain. Apakah empowering atau disempowering? Ini yang perlu kita pikirkan, ya. Tidak bisa sembarang bicara. Karena yang kita komunikasikan akan membawa dampak pada orang lain. Oke. Kemudian kita berasumsi bahwa kata-kata buruk kita pada orang lain mungkin akan dimaafkan, tapi tidak akan terlupakan, gitu ya. Artinya sangat menjaga bagaimana kita berkomunikasi. Lalu kita berasumsi bahwa pendengar tidak hanya berfokus pada apa yang diucapkan, namun bagaimana cara mengucapkannya. Ini kata lainnya adalah tidak hanya fokus pada verbal, namun pada non-verbalnya. Cara mengucapkannya, intonasinya, ya, serta hal-hal lain yang menyertainya. Ya, kalau tadi kita bicara frame of thinking, ya, kita sekarang coba masuk sedikit saja untuk frame of values, ya. Nilai-nilai dasar saja yang perlu kita pegang, ya. Kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam praktek apapun, khususnya dalam komunikasi ini, kita juga harus perlu meninjau juga apa ajaran agama, ya, dalam kaitannya dengan komunikasi ini, ya. Pada kesempatan kali ini akan diberikan satu surat di Al-Quran dan juga satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam komunikasi apresiatif, hendaklah setiap yang diucapkan dipikirkan dulu. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 36. Ya, kemudian dalam komunikasi apresiatif hendaklah berkata hanya yang baik, ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Muttafaq alaih, Al-Bukhari nomor 6018, hadis riwayat Muslim nomor 47.
Ya, paparan ini memang sangat singkat, namun hendaknya atau diharapkan dapat menjadi dasar bagaimana kita ke depannya melakukan komunikasi ini gitu ya. Komunikasi apresiatif ini kita perlu sadari bahwa apa yang kemudian kita komunikasikan adalah dari thinking dan values yang kita pegang selama ini, yang kita hayati selama ini ya. Maka selalu ada kesempatan untuk memperbaiki asumsi-asumsi dasar itu dan juga menghayati nilai-nilai yang harus kita pegang yang akan mendasari sikap, perilaku, dan perkataan-perkataan kita ke depannya. Demikian yang bisa kami sampaikan ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.